Halo, selamat pagi, salam sehat, salam semangat, dan salam persaudaraan dari saya Buder Eko. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyapa, untuk berkenalan dengan salah satu bruder kami yang sudah lansia. Dan sekarang ini saya berada di Wisma Lansia sekaligus untuk kantor Provinsi Alat Bruder FIC di Jalan Sultan Agung nomor 33 Semarang. Nah, saya akan mengajak untuk berjalan sekaligus juga untuk mengenal lingkungan di Wisma Lansia ini. Ini adalah gedung provinsialat sekaligus Wisma Lansia. Lantai 3 untuk kantor-kantor, lantai 2 untuk kamar tidur para bruder, dan lantai dasar ini adalah untuk kamar-kamar para bruder yang sudah lansia. Nah, ini adalah lingkungan di Wisma Lansia sekaligus untuk kantor provinsialat, dan kita akan menyapa salah satu bruder yang dari Wisma Lansia ini. Ada bruder Anton Hadi. Selamat pagi, Buder. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya, Buder? Sehat-sehat semua. Syukurlah. Buder, saya mohon izin untuk wawancara dengan Buder Yosapat. Oh iya. Buder Hadi ini yang setia menemani para lansia sekaligus juga driver itu ya. Driver. Nah, kita nanti akan banyak mengenal Buder Yos sejauh mana. Ya, oke. Sudah jumpa belum? Belum, Bruder. Oke, terima kasih, Buder. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah Buder Anton Hadi yang lama sekali tinggal di Belanda. Dan ini adalah pintu masuk menuju Wisma Lansia. Nah, saat ini sudah ada Bruder Yos. Kita akan menyapa sebentar dengan Bruder Yos sebelum kita wawancara. Selamat pagi, Buder. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Bagaimana kamu? Saya sehat-sehat, Buder. Nah, Ya. Buder, lebih baik kita duduk untuk berbincang-bincang seputar panggilan, betul nggih? Oke. Baik, kita duduk di ruang sebelah. Monggo. Oke. Ingin tahu keseruan saya? Saksikan podcast pada pagi hari ini. Bruder Yos, selamat pagi, Bruder. Selamat pagi. Selamat pagi, Bruder. Sehat? Sehat. Syukurlah. Tadi pagi Ekaristi berapa, Bruder? Ada Ekaristi? Ada. Ada. Ya. Sudah sarapan, Bruder? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Ya. Tadi sudah jalan-jalan, biasanya nyapu, sekarang udah nggak nyapu lagi ya? Nyapu, tapi tadi baru membakar Sampah. Pampers. Oh, oke. Biasanya kalau pagi nyapu, bersih-bersih Iya. halaman gitu ya. Tapi kan giliran membakar sampah. Jadi ini bagian dari olahraga gitu ya? Ya. Bagian olahraga. Bruder Yos, kalau boleh tahu Buder sekarang usia berapa, Buder? Februari ini usia 82 tahun. 82 tahun. Wah, sudah cukup lama sekali, Buder ya. Jadi kalau dalam Mazmur itu kan batas usia manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Ya. Dan ini melebihi dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Iya, betul. Mukjizat ya. Ya. Dan tetap sehat itu ya. Ya. Tetap sehat ya. Ya. Bruder Yos, dulu itu kan waktu saya berjumpa pertama itu kan di Ketapang, Bro ya. Dengan tugas di Tumbang Titi. Ya, betul. Jadi sudah lama, berapa tahun sih dengan tugas di Tumbang Titi? Tumbang Titi 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Sambil dulu mengajar dari di sana. Mengajar 8 tahun, lalu rumah tangga. Sambil membersihkan kebun, Ya. nanam sayuran, Dapur, rumah, kebun. ya, lengkap sekali. Ya. Jadi 15 tahun itu paling lama, Betul ya? Tugas paling lama itu di Tumbang Tinggi. Ya, betul. 15 tahun. Saya saja jadi bruder sejak tahun 2018 itu baru 2008 itu baru 14 tahun. Jadi lebih lama bruder di Tumbang Tinggi. Oh ya. Baik, Buder, sebelum kita bercerita lebih jauh lagi, Buder, kalau boleh tahu, bruder dulu kok pengen jadi bruder itu kenapa? Ya, waktu itu waktu saya menjadi murid yang diajar Buder di Boro itu, saya melihat yang namanya Buder. Ya. Tetapi waktu itu saya tidak tahu ini Buder apa. Pokoknya orang berjubah Putih gitu ya. Belanda.
masih banyak Belanda waktu itu. Lalu waktu saya sedang pulang libur karena libur sekolah, di rumah saya bilang kepada si Mbok, saya bilang, Mbok, saya mau jadi orang yang pakai jubah itu loh. Kayak gitu, supaya mudah menangkap si Mbok. Oh itu pastor itu, oh yang entah namanya apa, tapi yang pakai jubah itu. Lalu si Mbok itu berkata, wah saya hanya sebagai orang tua saya hanya mengestomi, merestui ya, begitu bilang merestui. Maka saya senang karena orang tua mengizinkan, karena waktu itu tidak ada surat untuk izin kepada orang tua itu. Pokoknya yang penting secara lisan izin berangkat, nggak usah nulis surat, langsung berangkat. Lalu saya tenang berangkat masuk ke postulan Mundilan. Masih ingat tahun berapa itu? Itu tahun 1958. 1958. Ya, Bapak saja belum lahir. Ya, orang tua saya saja belum lahir tahun 1958 tadi ya. Jadi Bruder sudah masuk jadi Bruder di Tuhan ya. Luar biasa. Berarti dulu ketika masuk tahun 1958 itu temannya berapa Bruder? Teman Bruder waktu masuk itu? Waktu masuk itu temanku ada 9. Saya bersembilan. Itu postulan ya? Ya. Terus novice tinggal 4. Ya. Terus jadi Bruder penjubahan. Jadi Bruder sampai kawal kekal itu 3. Kalau boleh tahu siapa saja Bruder? Saya sendiri, Bruder Heribertus Purwanto dari Klaten, lalu Bruder Hilarius dari Kalibawang. Jadi bertiga sampai kalau kita gitu ya. Hilarius tadi namanya Sukimin. Hilarius Sukimin. Ya. Jadi tinggal bertiga sampai tahun kekal. Ya. Dan sekarang yang masih menjalani panggilannya adalah tinggal Bruder Yosafat sendiri ya. Ya betul. Ya. Bruder Yosafat ini berarti Bruder tertua nomor 2 berarti ya. Yang nomor 1 kan Bruder Venansius ya. Bruder Venansius. Gitu. Lalu Bruder Berman dan saya itu hampir sama. Ya. Ya, Bruder sekarang kan tinggal di Wisma Lansia, Bruder ya. Ya. Dulu ketika sudah pensiun itu tetap masih berkarya di komunitas-komunitas. Terakhir saya pertama kali berjumpa itu di Ketapang, Barangiti. Masih sambil nyangkul, gali lubang, nanam cabai sambil nyanyi kan? Ya betul. Sekarang kok sudah nggak renang lagi, Bruder? Kok tidak? Dulu kan sambil renang selalu saya bersenandung ya. Itu senang saya. Nah, itu yang membuat anak muda Bruder ya. Lalu bekerja itu tidak begitu merasa lelah. Ya. Saya terkesan dengan Bruder Yosafat, entah nyangkul, entah ngetik cabai, pokoknya entah yang dinyanyikan apa sih, penting berbunyi. Ya. Betul. Nggak tahu lagunya apa, seperti pokoknya ada suaranya menghibur diri sendiri. Selalu ya. Dan itu membuat kita tidak capek gitu ya. Ya betul. Itu kekasan Bruder ya. Saya tuh tertarik waktu awal-awal berjumpa di Ketapang itu. Wah, sebenarnya entah lagunya apa, nggak ada judulnya, pokoknya berbunyi, rengeng-rengeng, dan itu membuat happy gitu ya. Itu sering lagu Maria. Oh, lagu Maria. Lagu Maria yang paling disukai apa Bruder? Derek Dewi Maria. Oh, itu ternyata lagu Derek Dewi. Tapi saya hanya oh gitu, ini nggak ada vokalnya, hanya nada aja. Kadang-kadang lagu apa Pantai Kosta itu tentang roh kudus. Tentang
ya hanya Yang penting diri sendiri Iya. yang ngerti gitu ya. ya dalam hati Dan ya. orang lain pun yang mendengarnya pun juga kagum gitu. Wah, sambil bekerja masih bisa bersenandung. Artinya menjalankan tugas perutusannya dengan gembira, Ya. dan bersungut-sungut gitu ya. Ya ya Luar betul. biasa. Ini menjadi kekasan sekaligus juga menginspirasi saya waktu itu. Sampai di sini begitu Masih udah ya. waktu saya bakar sampah tadi. Di tempat sampah pun juga masih bersenandung. Wah, luar biasa. Ya sering ya sekenanya lagunya, tapi lagu gereja nih. Baik, tadi kembali lagi Buder. Tapi ngomong-ngomong Buder, saya tuh kan mungkin dari para pendengar, dari teman-teman yang di YouTube maupun di Instagram ini kan bertanya, Buder tuh nama lengkapnya siapa? Bruder Yosafat Sukosuwito. Bruder Yosafat Sukosuwito, dipanggil Bruder Yosafat atau ya biasanya Bruder Yos. Iya betul. Bruder Yos. Panggilan akrab Bruder Yos. Yos. Ya. Bruder Yosafat. Dikenal. Kalau beritahu Bruder Sukosuwito itu artinya apa, Bruder? Suko itu kan gembira, Suwito itu mengabdi. Oh, jadi mengabdi dengan gembira. Maka saya Nyanyi tadi ya? ya itu, maka saya wujudkan dengan renang-renang, dengan bersenandung. Ya. Suwito. Nah, Suwito, jadi pengabdian yang diiringi dengan rasa gembira membuahkan hasil. ya, Pokoknya bahagia seperti Ya. Buder tadi gitu ya. Itu. Luar biasa. ya, Kalau boleh tahu Buder, tadi kan ketika di Ketapang itu kan 15 tahun Buder ya. iya, Buder kerasan dengan 15 tahun itu. Kan di Tubanti itu tidak seramai seperti di Semarang, tidak seramai di Muntilan ataupun di Jogja. Kan di Tubanti itu tuh kota kecamatan yang kecil yang jauh dari kota besar. Ya. Kok bisa membuat Buder bahagia? Apa yang membuat Buder bahagia di sana? memang saya itu sejak Buder muda ini sebenarnya senang di komunitas pinggir-pinggir yang tidak banyak hiruk pikuk seperti di Boro, Sedayu, Klaten waktu itu. Ya. Nah, itu yang saya senangi. Jadi di tempat komunitas di pinggir-pinggir itu saya merasa senang dan tenang. Bisa bersama-sama dengan masyarakat. Iya, dengan masyarakat juga mudah bertemu, bergaul, bahkan ke lingkungan. Ya, waktu di Tumbangkit itu ya banyak mengikuti kegiatan lingkungan, doa-doa lingkungan, ibadat-ibadat dan seterusnya. Ya, Luar biasa. Kalau di sini memang susah dari kalau di Semarang ini kita mau terlibat di lingkungan juga jauh, apalagi mungkin dari informasi-informasi yang kita dapatkan juga terbatas. Pengennya kita juga terlibat, tapi karena keterbatasan semakin banyak tugas dan membuat kita semakin waktu kita untuk masyarakat semakin sedikit. ya, Padahal kalau di desa itu ya kita hidup bersama dengan masyarakat itu. Oh, iya, betul. Dan orang terpanggil itu karena berjumpa dengan para bruder. Tadi kan bruder Yos pengen jadi bruder karena melihat ada bruder yang pakai jubah. Entah itu bruder atau pastor, orang tua tahunya itu pastor. iya. Nah, tapi bruder pengen seperti itu. Ya, iya. Melihat jubahnya gereja. Iya, iya. Oke, itu menjadi salah satu sarana panggilan panggilan yang bagus. Sekarang itu kan kita juga kesulitan bener ya. Kita sendiri kadang mengenakan jubah itu hanya hari-hari khusus. Kalau dulu itu kan sepanjang hari. Oh iya, ya kemana saja, hari biasa saja pakai jubah. Waktu novis saya diajak dulan ke Salatiga dan Bahrawa, itu masih pakai naik sepur dari Muntilan, jubahan. Dan orang itu masih kagum. Jauh dihormati. Oh iya. Wah, ini pasti kalau nggak pastor ya bruder. Iya itu ya. Gitu. Jadi membuat orang lain, membuat orang muda, anak-anak itu merasa tidak takut dan Iya. lebih mudah mengenal bruder, pastor. Iya. Anakku aku pengen seperti itu, pengen punya baju seperti itu. Iya. Itu menjadi salah satu Iya. sarana promosi panggilan yang bagus. Ya.
Itu Buder. Buder, kita rehat sejenak, kita minum terlebih dahulu. Oh iya, iya. Apa sih Buder suka dukanya menjadi seorang Buder? Oh, iya. Suka dukanya, sukanya ya. Saya itu waktu akan menjadi Buder ini, ya, apa namanya, dalam pikiran itu, wah, jadi Buder ini kok kelihatannya kok kepenak. Lalu apa, saya melihat Buder itu naik sepeda motor. Nah, pada awalnya ya, suka, dan setelah menjadi Buder itu ternyata sukanya itu juga sekaligus ada dukanya. Ya. Dukanya ya kalau waktu menjadi guru itu menghadapi murid-murid yang ya istilahnya nakal. Tetapi pada waktu itu saya dengan sabar ya. Dengan sabar memberikan kesempatan untuk anak-anak itu menjadi baik dan memperingatkan. Dan kalau menghukum anak ya dalam duka itu ya saya hanya memberi soal. Saya memberi soal untuk dijawab. Jadi hukumannya malah diberi soal, tidak dihukum dipukul atau tidak ya. Supaya diberi soal lalu dikerjakan di kelas itu juga. Kan lalu tidak ramai, tidak mengganggu. Dikerjakan nanti saya bawa itu misalnya. Itu dari soal duka. Kalau senangnya itu saya itu melihat kelompok Buder itu dari mana-mana kok bisa rukun. Ya, dari yang Belanda itu pasti dari daerah lain-lain, lalu campur dengan Buder yang Jawa itu lain. Tampaknya itu hidupnya itu apa, tenang, rukun, lalu agar doa bersama. Saya sering mendengar doa bersama mereka itu di kapel itu jam-jam tertentu. Lalu saya ikut latihan kor waktu itu bahasa Latin juga senang. Jadi itu semacam itu salah satunya. Jadi yang namanya suka duka itu ya selalu ada di mana-mana. Ya. Ibaratnya itu kalau raja itu wang sinawang Ya, betul. jadi wang sinawang. Jadi ya seperti bagaimana kita menjalani tadi Buder, pokoknya yang penting bisa menjalani ya apapun yang bisa diperbuat, menjaga sesuatu yang baru. Ya. Saya kadang juga kira sekaligus berkabung. Para Buder itu kan kumpul dalam satu komunitas kan bukan saudara kandung, tidak ada namanya saudara entah ini keponakannya, ini adiknya atau apa. Jadi satu hidup bersama, makan bersama, doa bersama. Ya kok bisa gitu, kok bisa. Itu yang saya amati. Itu membuat saya kerasan dan sukanya itu di situ. Jadi tidak seperti asrama biasa yang sering bisa bertengkar dan sebagainya. Jadi kalau hidup berumah tangga itu kan ada namanya pacaran dulu, kenalan dulu, ada khusus persiapan. Nah, kita tiba-tiba masuk jadi satu, diposturkan hidup bersama, makan bersama, segala sesuatunya dilakukan bersama. Nah, bisa ini artinya ada sesuatu yang memang kita perjuangkan bersama-sama. Karena niat kita itu baik, melakukan kebaikan, berbuat baik seperti Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Betul. Nah, ya, kalaupun ada ketidakcocokan satu dengan yang lain itu ya wajar. Dan tidak sampai kita terus adu jodoh ya diselesaikan baik-baik. Ya karena kalau bagi saya sendiri pun juga seperti itu, jadi yang mau dicari kita di sini juga sama-sama ingin mencari kebaikan. Kita hidup di komunitas, hidup di biara ingin menjadi bahagia, seperti itu kan. Itu menjadi salah satu yang mengingatkan kita kembali untuk hidup bersatu, hidup rukun dalam persekutuan sebagai Buder. Gitu. Saya tertarik
tertarik dengan Buder bahwa perjuangannya selama hampir lebih ini udah kemarin pesta 60 tahun gitu ya? Ya tahun 2022 kemarin ya? 2020 2020 ke 60 ya? ke 60 Ke 60 pesta. Hidup memelihara 60 tahun. Ini berarti 62 gitu ya? sekarang jadi 60 62. karena waktu prasetya pertama kan 1960. 1960 itu prasetya pertama. Iya. Berarti sudah 62 Ya. tahun Ya. hidup sebagai Buder. Ya. Saya baru 11 tahun, 10 tahun saya hidup sebagai Buder ya. Jaraknya masih panjang, artinya bahwa pengalaman Buder itu menginspirasi, apa yang Buder lakukan itu juga menginspirasi orang muda. Tadi sih kalau bagi saya adalah melakukan segala sesuatunya dengan bahagia gitu ya, dengan senang, tidak bersungut-sungut, itu yang membuat kita bahagia. Sambil renang-renang tadi ya. Ya. Dewi Maria, ya. Tapi ada digumamkan gitu. Ya. Ya. Baik Buder, kalau boleh tahu Buder, ini kan Buder kan sudah pernah berkarya nih. Dari muda pernah berkarya di sekolah, ya. pernah berkarya di rumah tangga, Ya, dan ya. sekarang itu kan hidup bersama dengan Buder-Buder yang dalam tanda kutip sudah lansia, Ya. yang sudah karya utamanya adalah doa. Ya betul. Bagaimana perasaannya Buder ketika kan terakhir kan tinggal di komunitas Salatiga Buder ya? Ya betul. Masih bersama dengan Buder-Buder yang aktif berkarya dan Ya. masih aktif berkarya di Ya. kebun. Betul. Tiba-tiba disuruh pindah ataupun Buder minta sendiri pindah di Wisma Lansia ini, bagaimana perasaannya? Setelah sampai di sini, ya, saya mengakui bahwa umurnya sudah 82 tahun ini. Saya mengakui bahwa saya sudah tua. Dan untuk mengakui sudah tua itu tidak mudah. Ya, maka saya juga berjuang untuk menerima ya, menerima saya senang menjadi orang tua, supaya pikiran dan hati itu tidak selalu yang muluk-muluk, yang banyak-banyak waktu seperti waktu saya masih muda. Kalau waktu masih muda kan macam-macam, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, dan bisa ya, dan terjadi. Tetapi sekarang setelah menjadi tua ini ya, saya menerima kerapuhan saya, telinga mulai daya dengar berkurang, mata daya lihat berkurang, lalu sendi-sendi itu mulai banyak pegal-pegal linu dan lain-lainnya, sehingga kegiatan yang sekarang saya bisa ya hanya menyapu, bakar sampah dan yang lain-lain yang ringan-ringan. Jadi menerima diri itu membuat bahagia betul ya? Ya, saya mau menerima berhenti merokok itu 2 tahun loh. Waktu di Salatiga. Tapi kok sehat ya? Padahal lutut ya? Iya, Berarti sebenarnya merokok itu tidak membuat sakit betul ya? tidak. Tetapi karena saya makin banyak atau lalu saya sendiri tidak usah ke dokter, tapi saya mau berhenti sendiri. Tapi latihannya itu mengurangi 1, mengurangi 2, mengurangi 3 sampai 2 tahun. Kalau ketagihan ya kadang-kadang mulai. Itu membuat kita semangat betul ya? Ya, ya. Membuat semangat. Pokoknya sampai 2 tahun itu baru betul-betul bisa berhenti. Jadi 2 tahun sebelum saya ke sini, itu saya di sana sudah berhenti. Jadi kira-kira tahun 2018 sudah berhenti ya, merokok. berhenti betul. Dan itu perjuangan. Ya, jadi
itu bagian dari askeser Iya, iya. menahan diri untuk tidak merokok Iya, lagi. betul. Kalau sudah sadar tadi, Betul. sudah sadar, saya sudah tua, sering batuk-batuk, tapi harus berhenti sendiri, tanpa harus dipaksa orang lain untuk berhenti. Kadang ada guru yang susah, ini batuk, kamu itu batuk, berhenti merokok, orang. Memang saya merasa begitu, daripada saya ini menderita batuknya itu kok banyak, lalu saya coba berkurang, saya coba lagi, ternyata sehingga sampai sekarang ini kalau ada batuk ya istilahnya batuk lansia ya, Karena sudah usia tadi ya, bukan karena rokok gitu. artinya kalau sakit ya sakit karena lansia itu tidak wajar, karena memang Ya. tubuh ya tadi sudah karena rapuh tadi Ya. ya sudah. Gitu. Dan itu yang membuat apa ya? Saya sendiri pun juga gitu. Jadi apa yang sudah katakan tadi soal penerimaan diri itu juga bagi orang muda itu juga penting. Gitu. Ya, ya. Saya juga harus bisa belajar menerima diri. Saya juga punya kelemahan, Ya, punya betul. keraguan itu harus diakui. Jadi artinya kesadaran untuk mengakui kelemahan itu ya paling penting. Iya, betul. Sadar lah aku itu masih muda dibutuhkan. Sadar kalau saya sudah tua juga harus banyak istirahat. Betul. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak. Betul, betul. Ya. Jadi itu menginspirasi karena kadang kita tuh yang biasanya mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan tiba-tiba disuruh berhenti itu padahal nggak mau. Oh iya, betul. Itu sampai entah umur berapa itu juga masih mau kencang berpegang itu. Akhirnya malah apa itu ya tidak membuat hidupnya bahagia karena merasa bahwa saya itu sudah nggak digunakan lagi. Merasa aku itu disingkirkan, aku itu tidak dipercaya lagi. Padahal maksud kongregasi itu baik. Ya. Jadi dengan sudah waktunya istirahat biar gantikan yang muda-muda. Ya, ya. Dulu sudah berjuang, sekarang menikmati hidup sebagai builder. Iya. Kan masih bisa merasuk. Doa itu juga Iya, betul, betul. penting. Saya senang dengan kerasulan doa itu karena saya lalu bisa kontemplatif buder-buder yang di komunitas-komunitas. Sering saya bayangkan buder ini, apalagi di daftar ada buder ini di sana tiap hari ada, sehingga hubungan batin ya, hubungan batin itu sangat memperkuat dan doa kerasulan ini sungguh-sungguh saya secara serius kepada Tuhan lebih-lebih supaya ada pengganti calon-calon baru ya. Semoga selalu saya doa itu ada calon, semoga ada calon baru yang senang masuk, dan nyatanya ya entah berapa tiap tahun Pasti ada yang ada. Saya senang meskipun di Jawa itu hampir sedikit calon-calon, tapi sekarang itu banyak dari luar Jawa, itu saya senang antara lain. Jadi saya kira itu juga kekuatan doa dari semua buder saja itu yang Tuhan memberi rahmat, panggilan baru, calon-calon baru. Saya senang. Ya, Ya, itu tadi. Kalau sudah doa itu memang membawa kekuatan yang luar biasa. iya betul. Ya. Jadi mendoakan semoga tumbuh panggilan untuk meneruskan saya yang sudah rapuh ini supaya kongregasi tetap ada, kongregasi tetap hidup dan berkarya di sini. Ya. Dan kami pun juga yang masih muda, ini kan juga saya meskipun sudah jadi builder pun juga masih membutuhkan doa-doa dari para builder, termasuk builder Yos sendiri ya, termasuk ya. Itu artinya kita kalau di kongregasinya ada tradisi saling mendoakan komunitas dari yang berbeda. Ini memang menjadi salah satu sarana yang menguatkan panggilan kita. Ya. Karena kita sadar bahwa hidup sebagai builder itu juga tidak mudah. Hidup sebagai builder itu juga banyak tantangan. Tetapi dengan saling mendoakan, kita sama-sama belajar pasti juga bisa. Bahkan kalau dalam berita provinsi itu kan sering ada berita putri yang krisis, Krisis panggilan hidup di luar komunitas mau sekian bulan. Itu saya mendoakan, sungguh-sungguh mendoakan semoga Roh Kudus memperkuatnya. Itu doa ya,
soal kejadiannya terserah, ya, keputusan mereka sendiri. Tapi doa tidak lupa untuk itu. Ya, seperti kata Bunda Maria, fiat voluntas tua, terjadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Dan yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah memohon, biar Tuhan sendiri yang bekerja atas saudara-saudara kita yang mengalami dalam tanda kutip tadi sudah mengatakan kris panggilan. Ya, kita berharap bahwa mereka menemukan kembali jalan panggilannya, semoga bisa bergabung kembali. Ya, ada masa-masa sulit, ada masa-masa suram, seperti Bunda Bernardo dulu kan juga mengalami masa-masa suram dalam dalam komunikasi. Tapi tadi berkat penyelenggaraan ilahi, semuanya itu terjadi dan sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Termasuk Gabriel ini setia sampai 62 tahun menjadi Buddha, itu artinya juga ada kekuatan doa. Juga termasuk doa dari orang tua beliau. Termasuk betul, ya. Dan saya kira waktu orang tua merestui saya itu, meskipun sekarang sudah almarhum, itu pasti dari sana. Itu pasti mendoakan. Itu waktu saya akan masuk itu, ya saya mengestoni, merestui, hanya bisa. Kan saya masuk itu dengan tenang, ya. Tidak gelisah di rumah bagaimana dan seterusnya. Dan juga tidak karena dipaksa, ya. Artinya saya jadi Buddha, pengen jadi Buddha karena dorongan dari dalam diri, dan apalagi sudah didukung dengan orang tua. Artinya estune orang tua tadi adalah berupa dan dukungan yang luar biasa. Itu saya nggak mandi, itu. Mungkin dari orang zaman sekarang mandi itu nggak tahu, mandi itu manjur, ya. Manjur. Jadi bukan mandi kebiru, tapi manjur, cemplung. Karena itu jadi artinya bahwa ketika kita jadi Buddha itu bukan berarti kita meninggalkan orang tua, ya. Iya, betul. Jadi ketika kita jadi Buddha, justru hubungan kita dengan orang tua semakin erat. Dengan apa? Ya saling mendoakan tadi. Ya, memang kalau waktu berjumpa dengan orang tua memang terbatas. Tidak setiap hari kita bisa berjumpa dengan orang tua. Betul. Tetapi dengan doa tadi ini menjadi bagian perjumpaan secara batin, ya. Kalau istilahnya orang Jawa itu ada kontak batin, ya. Batin. Termasuk itu sungguh-sungguh mohon dari arwah para putri yang sudah mendahului. Saya sering lebih-lebih putri yang dulu mengajar saya, itu saya betul-betul mohon didoakan, ya, karena saya nggak di surga, tapi dia itu memperkuat, mendoakan arwah-arwah putri yang lebih-lebih yang dikenal, meskipun tidak itu juga saya merasa ada dukungan dari mereka, arwah mereka. Jadi hubungan dengan yang sudah di dunia lain ini perlu saya pertajam, ya, betul, dalam doa, ya. Inilah yang menguatkan panggilan. Iya, betul, ya. Buddha sudah 62 tahun jadi Buddha di usia 82 tahun ini, artinya bahwa perjuangan sekaligus dari perjuangan Buddha itu menginspirasi orang lain. Ya, betul. Karena kalau kita tidak berjuang itu tidak menginspirasi. Kalau jalannya hanya lurus-lurus tidak menginspirasi. Justru dari perjuangan itu membuat orang lain ingin belajar. Kok bisa ya Buddha bisa setia sampai 62 tahun tadi? Kok bisa ya Buddha bisa setia sampai 62 tahun dengan aneka perjuangannya, bahkan ketika mau tinggal di daerah-daerah pinggiran tadi kok tetap bahagia, apa yang membuat bahagia? Kan pengen gitu, ya, betul. Kita kan juga ketika kita berkarya dimanapun kita ditugaskan kan pengennya bahagia, pengennya bahagia dan melayani orang lain, syukur-syukur, dan kita mengusahakan di dalam komunitas juga bahagia, betul. Satu dengan yang lain. Saya sering merenung kalau saya ini di setiap komunitas tidak merasa bahagia, mesti saya ini mungkin sudah keluar. Karena bahagia itu dimanapun harus saya ciptakan sendiri, meskipun bentuknya bermacam-macam. Ini memperkuat kerukunan setiap
komunitas itu menjadi penguat. Ya. Misalnya di komunitas ini sekarang ya, ini kerukunan dari sekian macam buder, sekian macam latar belakang, sekian macam umur, itu juga memperkuat ya, saya. Sehingga saya sendiri selalu merasa didukung, ya, ditopang oleh kerukunan di dalam komunitas itu. Dan ini pasti rahmat Allah. Setiap buder pasti menerima rahmat untuk rahmat kerukunan. Ya, terima kasih ya. Seperti apa namanya umat perdana ini ya, seperti umat perdana. Bukan harta miliknya itu bukan lagi milikku, tapi milik kita bersama, digabungkan, kita bagi dalam kebersamaannya itu menyenangkan. Iya. Saling memperhatikan, saling menolong kalau perlu ditolong, saling menawarkan jasa kalau memang perlu. Ya itu senang itu ya, membahagiakan. Apa yang saya dapat kerjakan meskipun sudah tua ini, meskipun hanya pekerjaan sederhana, saya yakini bahwa itu berguna bagi sesama, itu membahagiakan bagi saya karena jelas berguna. Ya, kalau kebersihan halaman itu kan berguna, ya pasti berguna. Itu saya merasa bahagia. Artinya bahwa sekecil apapun kalau kita lakukan dengan ketulusan hati pasti berguna bagi orang lain. Gitu. Jadi kita enggak tadi kalau sudah lansia ya sudah sah berbuat sesuatu yang luar biasa dengan nyapu dan bekerja semuanya. Iya. Nyapu, bersihkan halaman, apa yang bisa diperbuat, mungkin ngelapi meja. Ya, itu sudah sangat-sangat berguna bagi ya. Karya di komunitas. Ya. Tadi lebih-lebih karya kelas doa tadi yang bisa menguatkan panggilan satu dengan yang lain. Bisa itu beruput juga karena doa-doa para buder yang tinggal di komunitas lansia ini. Oh, dibener lagi buder. Dan untuk menerima setelah tua hanya dapat ini, hanya dapat itu juga perjuangan, tidak mudah gitu. Waduh, saya mau ini, Tapi sudah nggak bisa. kalau tidak segera menerima itu istilahnya ya tersiksa sendiri karena kemampuannya nyatanya tinggal setia dan nggak bisa bercita-cita yang muluk-muluk yang banyak-banyak. Jadi menerima apa adanya setelah tua ini hanya dapat ini, dapat itu enggak masalah. Sehingga itu membuat tenang juga dan bahagia sekaligus. Baik, Buder, ini terakhir ini pertanyaan terakhir. Kami itu kan sebagai orang muda itu kan masih perlu mendapatkan dukungan, perlu mendapatkan doa dari buder-buder yang tinggal di Wisma Lansia ini. Ya. Lalu pertanyaan saya hanya ingin mendengarkan, kami sebagai orang muda ingin mendengarkan apa sih yang menjadi harapan para buder yang lansia di tempat ini kepada kami yang masih muda-muda yang masih perlu banyak belajar ini. Oh, gitu. Termasuk untuk para calon buder ya. Ya. Saya berharap buder yang muda, apalagi yang sering melihat keadaan di sini, apalagi yang tinggal di sini, kenyataan hidup komunitas dalam komunitas lansia ini, saya hanya berharap supaya mempunyai sekurang-kurangnya mempunyai pikiran besok saya juga akan seperti itu. Artinya maksudnya misalnya Buder melihat saya dalam hati pasti juga ada pikiran besok saya juga akan seperti Buder Yusuf.
dalam arti usia tua gitu. Waktu saya di sini itu, waktu sebelum tinggal di sini, saya sering melihat Luther Salvinus, Luther yang sudah almarhum Purwono, Luther Anton Paryanto. Saya waktu itu pasti timbul pikiran, saya nanti tidak lama lagi juga akan seperti itu. Ya, kalau begitu itu berarti yang muda terhadap yang tua itu istilahnya itu ya mudah menghormati atau apa ya. Artinya ngerumangsani ya. Besok saya juga akan begitu ya. Artinya itu hormat kepada yang tua-tua itu tidak sia-sia ya, membawa berkat maksudnya. Itu harapannya bagi yang tua, termasuk mesti mendoakan, mesti ya, termasuk ada perhatian sekurang-kurangnya mendoakan itu, saling memperhatikan apa yang yang dirasakan, yang alami setelah tua begitu kok ya begitu ya. Baik, terima kasih Bu Rios untuk perjumpaan, bisa berbagi pengalaman, semakin melakukan banyak kata-kata mutiara yang semakin melakukan panggilan kami bahwa penerimaan diri itu juga membuat kita bahagia, dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas perutusan itu bisa membuahkan hasil yang melimpah ya, dan kerukunan di dalam komunitas itu bisa membuat kita semakin kerasan dan tidak mudah untuk meninggalkan panggilan. Maka saling mendoakan tadi ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Rios. Kita nanti mungkin bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Tidak ada bincang-bincang, tidak ada sharing pengalaman lagi. Itu untuk saat ini cukup sampai di sini untuk perjumpaan kita. Ya. Semoga apa yang dilakukan ini semakin menginspirasi dan tetap sehat, semangat ya. Dengan kerakuannya, dengan ketuaannya tetap semangat. Ya betul. Karena itu yang menginspirasi orang muda. Aku tuh pengen seperti beliau ya. Tetap bisa bahagia, mau menerima kenyataan itu, kenyataannya bahwa saya sudah tua, saya sudah tidak bisa apa-apa, saya membutuhkan banyak pertolongan. Iya betul. Ya. Jangan malu untuk minta tolong. Ya. Artinya kita harus bisa rumongso. Ya. Jangan rumongso iso. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ya.